dialog, saling menyelami. Nah, itu memiliki nilai-nilai edukasi, ada nilai-nilai pendidikan politik. Jangan kemudian para pemimpin, calon pemimpin itu kan selalu cenderung mengeksploitasi, memanipulasi. Tapi kalau ada dialog kan bisa mengukur. Bahkan tidak hanya dialog, ya, juga apa selanjutnya pola hubungannya itu. Apakah cukup dengan euforia, dukung-mendukung, atau kita membandingkan dengan pola ya relasi antara tokoh dengan pendukung itu tidak ada ikatan apa-apa, freelance, gratis itu. Menurut saya tidak bisa lagi secara politik. Bagaimana politik ini menjadi sehat? Kelompok masyarakat yang memberi dukungan itu mesti ada feedback, walaupun katanya relawan. Relawan itu bukan dalam pengertian tidak punya hak apa-apa gitu. Tidak punya hak dan kewajiban apa-apa, tidak bisa seperti itu. Ada dukungan, berarti ada tuntutan. Itu logis dalam politik. Seperti halnya relasi Anies dengan partai politik. Betul begitu sekali, Bung Hadi. Itu pada level politik wajar. Nah, masa dengan masyarakat tidak ada itu? Saya kira itu tradisi politik seperti itu sudah harus berubah. Jadi Anies harus juga mengembangkan pola relasi yang konstruktif, ya, yang timbal balik. Tetapi timbal balik ini bukan pada komitmen orang per orang atau hanya pada broker. Ini kan kalau tidak ada agendanya, yang untung yang selalu itu kan yang untung tuh brokernya. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Kali ini edisi akhir tahun 2022. Banyak catatan-catatan perkembangan politik di tanah air yang perlu kita berikan perhatian. Salah satunya adalah fenomena munculnya Anies Baswedan yang dielulukan, yang disambut oleh publik sebagai sosok pemimpin perubahan. Kita akan melihat catatan-catatan seperti apa yang bisa kita telaah bersama dengan Asosiat Profesor Dr. TB Masa Jafar, Ketua Program Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional. Bang TB, apa catatan-catatan Bang TB dengan antusias yang luar biasa warga yang dijumpai Anies di berbagai daerah? Nah, itu yang perlu dicermati. Apakah antusiasme yang disampaikan atau menjadi sikap, ya, grassroots itu apa genuine atau hanya rekayasa atau apa? Itu perlu kita pertanyakan. Real tidak? Nah, itu saya kira perlu dikritisi. Dikritisi tidak hanya kita sebagai yang mengamati, ya, tetapi juga bagi Anies sendiri. Ini dukungnya real nggak? Jangan-jangan ada yang mobilisasi. Nah, bisa faktornya bisa macam-macam. Tetapi yang kita perlu lihat apakah dukungan itu, spirit semangat itu, apakah ini genuine. Itu penting. Supaya kita melihat apakah memang Anies ini memang dikehendaki oleh rakyat. Dan rakyat yang berkehendak itu menginginkan perubahan, ini penting. Jadi itu mesti dilacak lagi, mesti dilihat, ya, sejauh mana bahwa dukungan itu betul-betul real. Menurut Anda apa yang seharusnya Anies lakukan? Ini kan mungkin saja Anies di 2023 akan lebih kencang lagi nih berkunjung silaturahim ke berbagai kelompok masyarakat. Nah, yang pertama itu kan bagus. Jadi antusiasme, ya, berupa dukungan segala macam itu kan tidak sebatas kami mendukung Pak Anies. Kan itu juga mereka juga ada yang menitipkan, ini loh masalah daerah kami. Ini masalah daerah kami yang nggak selesai. Mulai dari masalah ekonomi, ya, masalah
infrastruktur, masalah. Jadi harus ada dialog ya antara Anies dengan para pendukungnya. Harus ada dialog. Bukan sekedar Anies pidato di panggung, kemudian masa mengeluh-elukan, berteriak-teriak, bukan seperti itu ya? Nah, itu yang mesti dirubah. Ya, pola komunikasi antara tokoh yang didukung dengan pendukung itu harus dibangun pada satu interaksi yang positif, dialog, saling menyelami. Nah, itu memiliki nilai-nilai edukasi, ada nilai-nilai pendidikan politik. Jangan kemudian para pemimpin, calon pemimpin itu kan selalu cenderung mengeksploitasi, memanipulasi. Tapi kalau ada dialog kan bisa mengukur. Bahkan tidak hanya dialog, ya, juga apa selanjutnya pola hubungannya itu. Apakah cukup dengan euforia, dukung-mendukung, atau kita membandingkan dengan pola ya relasi antara tokoh dengan pendukung itu tidak ada ikatan apa-apa, freelance, gratis itu. Menurut saya tidak bisa lagi secara politik. Bagaimana politik ini menjadi sehat? Kelompok masyarakat yang memberi dukungan itu mesti ada feedback, walaupun katanya relawan. Relawan itu bukan dalam pengertian apa ya? Tidak punya hak apa-apa gitu. Tidak punya hak dan kewajiban apa-apa, tidak bisa seperti itu. Ada dukungan, berarti ada tuntutan. Itu logis dalam politik. Seperti halnya relasi Anies dengan partai politik. Betul begitu? Sekali, Bung Hadi. Itu pada level politik wajar. Nah, masa dengan masyarakat tidak ada itu? Saya kira itu tradisi politik seperti itu sudah harus berubah. Jadi Anies harus juga mengembangkan pola relasi yang konstruktif, ya, yang timbal balik. Tetapi timbal balik ini bukan pada komitmen orang per orang atau hanya pada broker. Ini kan kalau tidak ada agendanya, yang untung yang selalu itu kan yang untung tuh brokernya. Itu justru yang sering memanipulasi. Ya, jadi sehingga apa yang menjadi kepentingan agenda rakyat itu tidak pernah ada satu ikatan apa-apa. Nah, itu yang saya kira tradisi yang tidak boleh terulang. Dan itu kan kemudian kita tahu banyak yang kecewa, banyak ada kelompok masyarakat bahkan memberikan dukungan material, ya, luar biasa tuh saking antusiasnya. Nah, jadi yang saya maksud itu adalah pola relasi itu mesti ada satu ikatan, ya. Jadi selain Anies harus melakukan dialog dengan para pendukungnya, juga membangun semacam ikatan, ya, semacam kontrak. Iya, kontrak. Kalau dalam bahasa ada kontrak politiknya, ya, bentuknya bisa macam-macam, ya kan. Tapi ada kontrak politiknya. Nah, saya kira apa yang sudah dilakukan, kan Anies mengatakan di DKI itu saya akan tuntaskan apa yang menjadi janji. Nah, itu artinya Anies sudah mengembangkan satu budaya politik baru di dalam membangun relasi pemimpin dan rakyatnya. Kenapa tidak untuk Pilpres? Supaya apa? Supaya Anies itu betul-betul dia representasi kedaulatan rakyat, bukan hanya representasi partai. Oke, Bang Tebe. Itu kan, catat, Bung Hadi. Ya, itu kan catatan Anda, ya, kepada Anies Baswedan. Nah, saya ingin Prof. Tebe juga memberikan catatan kepada para relawan pendukung Anies yang luar biasa ini bergerak di seluruh Indonesia, ya kan, di berbagai pelosok tanah air. Lalu ketika Anies hadir, menyambutnya juga. Catatan Anda untuk para relawan ini. Nah, ini perlu saya katakan secara teoritis, yang namanya kekuasaan itu tidak selalu dia stuck gitu, ya. Kalau hari ini sepakat, enggak, itu bisa berubah. Kekuasaan itu sangat dinamik, bergantung cuaca, ya, bergantung juga perubahan. Jadi cenderung, makanya dikatakan bahwa power tends to corrupt, bahwa politik itu cenderung korup, kekuasaan cenderung korup, itu memang terjadi. Dan kita sudah banyak pengalaman, kan.
Nah, kenapa paling enak jadi elit politik? Ya mereka gratis. Ya, makanya mereka lebih cenderung, lebih senang pola money politics. Kalau money politics itu kan bayar cash selesai, tidak ada tidak ada ikatan, ya? Tidak ada ikatan. Padahal dari segi politik maupun dari segi kepentingan membangun satu demokrasi yang sehat, ikatan itu perlu. Ada take and give-nya. Nah, tentu saja take and give-nya itu adalah pada kepentingan bersama, bukan orang per orang. Nah, itu yang kita mau. Misalnya dalam satu daerah, ya, apakah level provinsi, apa kabupaten, bahkan desa, apa problem yang tidak bisa terpecahkan selama ini? Nah, itu yang diangkat sebagai agenda. Kalau Anda jadi presiden, bisa nggak? Problem yang tidak bisa terpecahkan. Hal-hal yang konkret. Hal-hal yang konkret. Ya, bukan hal yang tidak mungkin. Artinya, secara tata kelola pemerintahan dan secara politik mungkin bisa dipenuhi. Tapi pada bincang spesial yang lalu ada satu narasumber di jurnal politik, seorang anak muda yang mengolah masyarakat sekitar kebun. Mereka mengungkapkan bahwa tantangan besar, PR besar Anies ke depan itu terkait dengan undang-undang, terkait dengan Omnibus Law, ya kan, HGU, karena kan mereka cerita perkebunan adalah HGU gitu. Nah, banyak HGU akan berakhir dan menurut Omnibus Law ini HGU-nya itu ke depan akan jadi 90 tahun. Nah, PR besar menurut masyarakat sekitar kebun adalah akankah hampir 1 abad yang akan datang, karena di tahun ini banyak berakhir, apakah di 90 tahun yang akan datang itu masyarakat tetap tersingkirkan, HGU tetap jatuh pada korporasi bukan kepada rakyat? Ya, saya kira saya juga menyaksikan juga dialog itu. Nah, itulah yang saya katakan, apa sih isu-isu yang real yang berkembang tengah masyarakat sehingga itu agenda yang diperjuangkan oleh baik kelompok maupun komunitas. Ini adalah satu contoh yang sangat baik sekali. Jadi kalau kontrak sampai 90 tahun, ya hampir 1 abad itu berapa turunan itu? Berarti situ ada ketimpangan. Itu yang pertama. Ketimpangan itu akan menutup adanya mobilitas sosial ekonomi. Ya, kalau miskin ya udah lu tetap aja miskin, tidak ada peluang. Karena maksud apa? Anda dialog seperti inilah yang harus dibangun Anies. Jadi ikatan seperti ini. Oh iya, jadi politik itu menjadi rasional. Ya, nah kita ingin relawan itu berpikirnya seperti itu. Ya, jangan dalam pengertian tidak ada ikatan betul namanya relawan. Berarti kalau nama relawan itu bukan berarti gratis. Ini kan ada take and give-nya, kepentingan masyarakat, kepentingan kolektif. Dan bisa berbeda ya tiap daerah itu. Oh, bisa berbeda. Tetapi kalau misalnya Anies sebagai calon presiden, kalau dia tampung diadopsi kepentingan itu, berarti itu secara tidak langsung itu memberikan nilai tambah kepada kepemimpinan dia, memberikan dukungan kepada kebijakannya yang akan diambil. Dan lebih penting apa, Bung Hadi? Bahwa betul pemimpin, presiden sebagai pemimpin itu betul-betul dia mengakar ya pada kedaulatan rakyat. Ya, jangan kemudian ya sudah banyak pelajaran, dia lebih banyak gantungannya ke atas daripada dia mengakar ke bawah. Nah, itu adalah satu pola relasi politik. Jadi ada kontrak sesuai dengan problem yang ada di masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera Utara, semua. Riau. Iya. Dan secara spesifik termasuk masyarakat yang baru saja dikunjungi Anies, warga Papua ya. Jadi infrastruktur itu akan dia bermakna kalau ada pemberian penguatan ekonomi, sosioekonomi di menengah ke bawah. Kalau ini tidak bergerak, apanya dampak infrastruktur kepada mobilitas sosioekonomi rakyat menengah bawah? Tidak ada. Tetap aja fasilitas yang canggih-canggih itu hanya melayani kepentingan orang-orang kuat. Orang lemah tetap aja terpinggirkan. Problemnya tentu relawan ini juga harus mampu menginventarisir masalah mereka.
yang akan didialogkan dengan calon pemimpinnya. Ya, dia harus bisa merumuskan, ya, apa sih dasarnya mendukung? Ya tentu. Apa harapan-harapan mereka? Iya dong, ya tentu kalau yang sederhana ada pokoknya saya mendukung, itu sudah tidak boleh. Di dalam politik itu nggak bisa begitu lagi, gitu kan? Nanti efeknya nggak baik gitu, ya. Nah, ini juga sekaligus kontrol, ya, kelompok pendukung masyarakat ini kepada yang mendapat amanah, ya, kepada Anies sebagai calon pemimpin, sebagai calon presiden. Kalau tidak bagaimana? Coba Bung Hadi, coba jelaskan bagaimana rakyat mengontrol. Apalagi kalau itu serahkan bulat-bulat kepada partai. Partai pun nggak pernah dikontrol oleh konstituennya. Apa ada ikatan kontrak? Nggak ada. Karena apa? Itu sudah bayar tunai. Selama ini kan yang katakanlah membangun deal itu adalah capres dengan parpol. Ya, parpol atau para broker. Iya, para broker ya. Nah, parpol bisa juga broker, ya. Orang-orang partai aktual seperti itu dia punya agenda. Jadi Anda ingin menyebutkan bahwa kuncinya akhirnya kepada relawan juga untuk mampu merumuskan ini dan mampu berkomunikasi juga dengan Anies. Di sisi lain, Anies sebagai orang yang mendapatkan dukungan besar juga harus mampu merekam apa problematika masyarakat dan membangun deal-deal, membangun kontrak dengan masyarakat. Apa seperti itu? Iya, jadi intinya kalau relasi politik seperti itu, maka kedua belah pihak itu menguntungkan. Yang satu dia bisa menunaikan, ya, janji-janjinya, artinya betul-betul dia memperjuangkan kepentingan rakyat pendukungnya. Kemudian yang kedua, bagi rakyat yang mendukung itu dia punya, ya, mekanisme untuk melakukan kontrol. Nah, sehingga yang lebih sangat penting ya menurut saya dari pola relasi itu, bahwa Anies itu tetap berpijak pada kedaulatan rakyat. Itu yang paling penting. Sehingga dia tidak ditarik, ya, kepada kekuatan. Bukan kedaulatan parpol, ya? Ya, bukan kedaulatan parpol, bukan juga kedaulatan oligarki. Ya, kalau itu terjadi tidak ada perubahan politik, walaupun Anies ngomong perubahan-perubahan, nothing itu. Kalau relasi itu tidak berubah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan, teruskan aja apa yang Anda sudah lakukan ketika Anda memimpin DKI. Jangan sampai waktu memimpin DKI bagus, Anda bisa penuhi janji-janji, tapi yang akan datang dengan relawan ini Anda tidak bisa, ya, menunaikan janji-janji itu. Nah, itu mesti ada polanya. Tidak hanya, ya oke, beres akan saya tampung. Tidak, ada kontraknya. Jadi kita lihat, ya, mana lebih hebat komitmen kepada partai, kepada pemodal, atau kepada rakyat, atau kepada rakyat. Nah, itu artinya Anies harus semakin intensif berkomunikasi dengan rakyat, ya, dengan para relawan pendukungnya. Ya. Kalau dia berani itu, saya kira lawannya nggak berani. Berani nggak lawannya? Nah, jadi pola relasi ini juga sekaligus menguji, ya kan, calon-calon yang lain. Sehingga rakyat itu cerdas membandingkan. Jadi mereka mendukung seseorang itu mesti ada reasoningnya. Ya, nah jadi ini tentu saja rakyat itu kan terbatas. Nah, mesti ketua-ketua asosiasi, kelompok-kelompok ketua-ketua petani, nelayan apa itu kan sudah punya edukasi, sudah pandai merumuskan apa. Nah, inilah sebenarnya kelompok menengah ini yang bergerak menjadi broker. Broker itu untuk kepentingan anggotanya, ada itu terbuka, tidak tertutup. Nah, itu yang mesti diedukasi kepada kelompok-kelompok relawan itu. Sekali lagi saya bilang, tidak ada yang gratis, tidak boleh gratis. Jadi apa yang menjadi aspirasi Anda itu harus bisa diakomodasi. Baik, Bang TB, poin terakhir. Dari apa yang Bang TB sampaikan, kira-kira menurut Anda Anies mampu nggak melakukan itu? Nah, kalau kita lihat ini kan mesti ada jejaknya, ada rekam jejaknya. Kalau lihat rekam jejaknya, ya, kita bisa kesimpulan sementara loh.
bahwa Anies bisa melakukan karena dia sudah pernah dilakukan. Itu menjadi pegangan. Kalau yang lain kita nggak tahu. Jadi ada jejak rekamnya, ya kan? Yang kedua, dia memiliki kapasitas intelektual dan dia cukup paham bagaimana apa artinya kebijakan publik itu. Yang dia sudah praktekkan itu, bahwa kepentingan publik itu yang menjadi orientasi ya pada seorang pemimpin. Apalagi dia mengembangkan sebuah ideologi politik, apa yang dinamakan dengan keadilan, ya. Itu kan menjadi ideologi politiknya, politik keadilan, keadilan sosial. Saya kira tema ini sangat kuat sekali. Di tengah-tengah ketimpangan itu yang sangat luar biasa. Tadi Bung Hadi udah bagus kasih contoh itu. Itu baru satu case. Bagaimana dengan case-case yang lain? Gimana? Omnibus Law itu justru memperlebar ketimpangan. Kalau itu terjadi, maka ya hanya segelintir manusia Indonesia yang sangat diuntungkan oleh kebijakan-kebijakan ekonomi politik, dan sebagian besar itu hanya sebagai ya kelas rakyat jelata yang mereka ekonominya pas-pasan, susah mau naik kelas itu. Sekarang pertanyaan, apa bedanya dengan masa kolonial? Itu poinnya. Baik Bang TB, tentu saja kesimpulan sementara kita, Anies mampu melakukan apa yang Bang TB bahasain. Lebih dari itu, justru Anies harus mau, bukan saja sekedar mampu ya Bang TB. Baik, kita akhiri bincang kita kali ini. Masih banyak catatan-catatan lain. Kita masih akan 9 hari lagi ini menuju ke 2023. Akan banyak catatan-catatan lain seputar perkembangan politik menjelang pemilu yang mudah-mudahan tidak ditunda atau tidak tertunda, Bang TB. Ya. Pemirsa, nantikan bincang spesial membahas perkembangan politik di tanah air pada hari-hari terakhir tahun 2022 hanya di Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.